wabarakatuh. Saya Eva Maulina Aminata dengan IUD 22 2023 kelas D22 di Mat 1. Saya akan membuat video tentang penjelasan data mining untuk guna memenuhi tugas akhir dengan menggunakan Rapid Miner. Dataset yang saya gunakan adalah ILPD atau Indian Liver Patient Dataset atau penyakit hati. Di sini dengan ini penyakit and medicine ya. Terus faktor tipenya adalah integral real. Lalu di sini dengan ILPD ini memiliki dataset yang memiliki jumlah pasien 583 pasien dengan ini jumlah pasiennya yang lalu pasien yang terkena penyakit ILPD ada 416 dan 167 pasien yang tidak terkena penyakit. Data ini memiliki karakteristik tidak seimbang, jadi ini tuh hambatannya dalam tugas ini. Lalu penjelasan variabelnya, penjelasan variabelnya ini ada 10 karakteristik ya, ada gender, TB, DB, host, SGPT, SGOT, TP, ALB, AG, rasio. Nah, untuk demografi ini ada demografik ini ada dan gender. Lalu untuk yang lainnya seperti TP dan lain-lain sampai akhir rasio ini menunjukkan biokimia. Nah, lalu target saya adalah dalam selektor ini akan diubah menjadi nilai 1 untuk pasien terkena penyakit dan nilai 2 untuk pasien yang tidak terkena penyakit. Untuk penjelasan metode data mining saya menggunakan data klasifikasi. Saya menggunakan data klasifikasi dengan algoritma menggunakan random forest. Menurut jurnal yang saya cari ini, random forest itu tuh merupakan salah satu model yang paling sering digunakan dalam laporan efektif untuk dataset ini. Jadi tuh udah banyak yang menggunakan dataset untuk pemilihan untuk screening awal itu menggunakan random forest. Jadi saya memilih jurnal ini. Alasan saya menggunakan metode random forest karena algoritma ini terbukti mampu menghasilkan akurasi di atas 70-80% pada studi-studi sebelumnya yang sudah menggunakan random forest tersebut. Untuk ketahanan itu random forest bekerja menggunakan banyak pohon keputusan, jadi lebih efektif untuk menentukan keputusan, sehingga lebih stabil untuk mengambil data medis itu lebih stabil dan lebih kompleks dibandingkan satu pohon aja. Kan pengolahan data kita pindah ke Rapid Miner ya, kita pindah ke Rapid Miner. Lalu kita di operator ini kita tambahkan red CSV kita masukkan ke jendela edit, sambungkan kabel ke res, lalu kita masukkan import data yang kita gunakan kan tadi LPD ya, kita masukkan data D LPD, lalu kita next lagi. Di bagian gender ini kita ganti menjadi binominal, lalu di bagian selektor kita ganti juga menjadi binominal, dan dalam change role ini kita ubah menjadi label ya. Terakhir ini kita ubah menjadi labelnya. Oke, lalu habis itu kita finish. Setelah ini coba kita jalankan. Di sini tuh kita pergi ke statistik. Di statistik kita lihat
kita lihat statistik di bagian akhir rasio ini kan ada missing value ya, ada missing value, jadi kita akan gunakan missing value untuk mengisi data kosong pada akhir rasio. Kita gunakan missing value, kita pindahkan dan kita taruh di sebelah CFC, pastikan tersambung ya. Setelah itu kita ke parameternya, parameter diubah menjadi single. Dalam atribut ini kita ubah pada akhir rasio karena tadi missing value-nya di akhir rasio ya. Terus kita jalankan kembali, kita ke statistik lagi, kita lihat akhir rasionya kosong ya, terus yang lain missing value-nya juga kosong semua ya. Kita ke desain lagi, kita ke desain, kita ke nominal numerical ini untuk mengubah gender menjadi angka. Angkanya saya ubah menjadi 0 dan 1 agar bisa diproses untuk algoritmanya. Kita pindah di parameter ini, kita ubah menjadi single juga. Terus di atribut ini kita pilih gender. Lalu di sini kita pilih unique integrase. Terus kita jalankan lagi. Setelah dijalankan, nih ini kan gendernya udah berubah ya, sudah berubah menjadi angka 0 dan 1. Nah sudah, lalu kita kembali ke desain, kita tambahkan saya sudah download smooth upsampling agar ini langkah krusial. Saya menggunakan smooth untuk menyeimbangkan jumlah data pasien sehat dan sakit agar model itu tidak bias. Kita pindahkan di samping nominal to numerical. Di samping sini yang parameter ini dengan number of host ini 5, normalis kita nggak usah centang. Terus yang di use local random seed ini kita centang, lalu kita tambahkan lagi di sini ada split value, kita tambahkan split kenapa validation kita tambahkan di sini. Nah ini kita sambungkan kabelnya, tapi nggak usah di sini. Lalu di relatif otomatis ini kita parameter ini kita ganti menjadi stratified sampling. Nah lalu kita klik 2, di sini kita tambahkan random forest-nya. Random forest di sini untuk pemodelannya ya. Nah, kita gunakan random forest di sini ada 2 bagian ya. Di kiri ada training, di sebelah kanan ada testing. Di sini bagian training itu kita gunakan random forest. Di random forest kita bagian parameter itu kita ganti menjadi gini indeks. Lalu ini confidential aja udah. Terus di bagian testing kita tambahkan model, kita gunakan apply model di bagian testing. Lalu kita tambahkan juga performance binominal klasifikasi. Ini ya, kita pindah di sini. Nah di bagian apply model ini udah, kita biarin aja. Di bagian performance ini kita klik bagian precision sama recall ya. Terus setelah itu kita sambungkan kabel, semua kabel kita sambungkan. Nah udah tersambung semua ya. Terus kita kembali ke proses, kita sambungkan semua kabel yang validation ini ke rest. Sudah semua, kita jalankan kembali. Nah di sini ada hasil akurasinya itu
84 sama 84,80% ya. Ini sudah bagus karena sudah melebihi 70% sampai 80%. Ya, ini sudah bagus. Untuk visualisasi datanya kita ubah ke upload view. Di sini ada X2 kelas ya, di sini SGPT, terus yang Y ini SGOT, dan ini bilirubin. Peningkatan di sini menunjukkan peningkatan nilai ini secara bersamaan menjadi penanda kuat adanya gangguan fungsi hati pada pasien. Berarti ini meningkat ya. Terus kita kembali ke tabel view. Ini hasil akurasinya ada 84,80%. Hasil ini sangat memuaskan dan sejalan dengan temuan jurnal referensi yang mencatat akurasi random forest pada data seimbang sekitar angka 84,80%. Lalu di precision ini ada 83,21%. Ini menunjukkan model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik. Lalu di bagian recall ini kita dapat hasil 87,20%. Menunjukkan jurnal referensi memperingatkan bahwa random forest ini tuh memang cenderung memiliki tingkat parah itu lebih banyak ke perempuan daripada laki-laki. Kesimpulan dari praktek ini adalah algoritma random forest untuk penggunaan smooth terbukti andal untuk dataset dengan ILPD ya, dengan akurasi 84,80%. Penggunaan data mining ini dapat membantu tenaga medis dalam melakukan screening awal. Jadi itu lebih cepat untuk menggunakan screening awal, kita menggunakan data mining dulu. Meskipun akurat, kita harus sadar akan potensi bias algoritmanya sehingga validasi klinis tetap menjadi prioritas utama. Sekian presentasi atau pembuatan video saya untuk mengenai tugas akhir ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk banyak kesalahan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.